Rahayu, Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku. Saya Vicky Wijaya mendukung penuh untuk acara event nasional perkerisan, yaitu yang akan diadakan pada tanggal 1 sampai 3 Maret 2024 yang diikuti dan didukung penuh oleh 125 komunitas perkerisan Indonesia. Event ini diadakan di Keraton Kasepuhan Kacirebonan. Jangan lupa hadiri, sukseskan agar kita lebih mencintai budaya pusaka sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia. Ayo hadir, ayo kita menambah persaudaraan dan sharing-sharing tentang pusaka. Rahayu, Rahayu, salam budaya. Kemudian untuk ini saya langsung menyambung pada konten saya. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Ketika kita melihat beberapa minggu ataupun hari 1-2 minggu ke belakang, pencalekan atau penyalonan presiden sudah selesai. Jadi kita bersyukur karena pemilu sudah selesai dilaksanakan, meskipun di dunia media ataupun di dunia lingkungan itu masih banyak ada perbedaan pendapat, ada perbedaan suara, masih ada info-info yang hoax atau yang belum tentu kebenarannya. Harapan saya semoga info-info yang belum tentu kebenarannya itu segera selesai, karena pada saat ini, masa-masa ini Indonesia mengalami perubahan pemindahan kekuasaan, di mana di situ terdapat banyak kasus-kasus ataupun banyak dari kubu A, kubu B, kubu C yang masih carut marut, dan banyak yang pro A, pro B ini masih tidak menerima. Jadi sebenarnya sekarang ini Indonesia ini yang dibutuhkan adalah sosok Kasepuhan, ya, sosok sepuh yang bisa meredam, menstabilkan kondisi yang ada. Berbicara tentang kestabilan, terus meredam agar massa ataupun masyarakat di seluruh Indonesia ini lebih tenang, tidak ada info-info yang meresahkan. Ini kita akan bahas di dalam pusakanya, ya. Yang pertama saya akan membahas pusaka ini. Ini pernah saya bahas, ini pusaka personal saya, pusaka ageman pribadi yang tidak saya maharkan. Kita bahas ulang. Setiap manusia, setiap kepala rumah tangga, ataupun setiap pemimpin wilayah itu membutuhkan pusaka yang bisa mengendalikan massa, membutuhkan pusaka yang dapat menstabilkan kondisi di keluarganya ataupun di wilayah. Nah, itu pusaka apa yang dibutuhkan? Ini kita coba review. Ini adalah pusaka dengan dapur Betok Gumbeng. Dan ini yang saya katakan pusaka betok tidak semuanya temuan, tetapi ada yang rawatan. Pusaka Betok Gumbeng, tipis. Kalau kita berbicara Betok Gumbeng, filosofi dasarnya bisa diartikan ini pusaka ketuhanan untuk pendekatan diri sang pemilik kepada sang pencipta. Jadi tuah dasar dari pusaka Betok Gumbeng dipercaya meredam hawa negatif, menstabilkan spiritual, dan mampu mencapai manunggaling kawula Gusti, mampu mencapai pendekatan pemilik dengan Tuhannya. Kalau kita lihat dari pamornya, ini pamor Banyumili, pamor kerejekian, tangguhnya sebagian pendapat Tuban Mojopahit, sebagian pendapat Tuban Pajajaran, sekitar abad 12-13, 13-14, ya.
Maka setiap kepala keluarga, setiap pemimpin wilayah, dari wilayah yang paling kecil, desa, kecamatan, kota, hingga sampai wilayah RI, pastinya membutuhkan pusaka yang bisa meredam dan menstabilkan spiritualnya. Ini salah satu contoh pusaka yang fungsinya itu tadi, Petok Gumbeng, ya. Jadi memang setiap kehidupan itu sudah bisa dibaca jalannya. Karena apa? Setiap orang hidup pasti ada problema. Tinggal bagaimana cara menyikapinya, cara mencari solusinya, dan cara menyelesaikannya agar kembali lagi ke titik stabil. Di dalam pusaka, leluhur kita bukan main-main menciptakan sebuah pusaka dapur gumbeng ataupun Petok Kabudan, Petok Singosari, Petok Kediri. Sudah banyak saya bahas di link-link YouTube di video-video sebelumnya. Jadi harapan dari leluhur kita agar manusia bisa menyelesaikan, menjalani kehidupan dengan tetap tenang, tetap stabil. Itulah fungsi dasar utama dapur pusaka Petok. Ya, bukan cuma Petok, ada tombak banyak angrem. Itu juga melindungi, meredam hawa negatif, melindungi sang pemilik. Kemudian yang viral juga, yang banyak orang diketahui ini. Mungkin Anda lihat dari warongkonya udah tahu. Ini pusaka dapur Semar, ya. Dari warongkonya. Jadi untuk sekarang ini Indonesia sangat membutuhkan sosok Semar, sosok kasepuan, tokoh yang sepuh, yang dihargai, yang dihormati, yang memiliki wibawa, yang sinisian wahyu, untuk bisa meredam dan menstabilkan lagi kondisi pengalian, pemindahan kekuasaan. Kita berharap semua berjalan dengan aman, tentram, ya. Ini adalah pusaka Semar, dapur Semar Lungguh. Dapur Semar sendiri ada beberapa dapur, ada Semar Kuncung, ada Semar Mesem, ya. Kebetulan ini Semar Lungguh, bentuknya seperti semar, relief, duduk, ada tangannya menunjuk, sama seperti lambang jagrak di belakang saya ini. Semar, kita tahu filosofi Semar sangatlah luar biasa tingginya dan hebatnya. Ojo rumongso bisa nanging bisa rumongso. Semar Badranaya. Itu banyak filosofi-filosofi yang beliau ungkapkan, nilai-nilai budi luhur yang sangat cukup tinggi, yang bisa kita terapkan, kita gunakan dalam kehidupan, dan itu sangat luar biasa manfaatnya. Kembali lagi ke pusaka ini, dapur Semar Lungguh dengan pamor yang cukup istimewa. Ini pamor udan Mas Tiban. Anda amati lingkaran-lingkarannya di badan Semar full. Kalau kita lihat tangguhnya, urusi besinya tipis seperti ini, tantingannya ringan, ini adalah tangguh Tuban Mojopahit. Karena kita lihat ini paksinya juga pelintir, ukurannya bukan ukuran jimatan. Kebanyakan yang beredar pusaka Semar adalah pusaka jimatan, tapi ini cukup gagah pusaka ini. Dan pusaka tombak dapur Semar seperti ini bukan pusaka tombak untuk perang, tapi ini kategori pusaka tayuan. Apa yang dimaksud tayuan? Yang diutamakan adalah sisi wasilah doanya, sisi yoni, sisi esoterinya. Dipercaya pemilik dapur Semar bisa tuah harapannya, bisa menenteramkan rumah tangga sang pemilik, untuk kestabilan spiritual sang pemilik. Kalau kita baca dari pamornya, ini adalah tuah kerejekian yang paling tinggi, yaitu udan Mas Tiban. Dipercaya sang pemilik tidak akan kekurangan sandang pangan, berkecukupan, berkelimpahan. Maka udan Mas bulat
Indonesia pada saat ini sangat butuh sosok Semar yang mampu menjadi Semar, ya. Pamornya luar biasa, meteorit. Pusaka ini sangat wingit, auranya pun ini saya cuci sendiri, auranya sangat luar biasa. Jadi Tuwah keutamaannya adalah perlindungan, kestabilan spiritual, tolak balak, pengayoman sebagai sesepuh di masyarakat. Maka banyak kita temui pusaka-pusaka X dari kiai X sesepuh ini. Biasanya dapurnya kalau nggak Semar, ya pamor-pamor Tejo Kinurung ataupun tombak-tombak pusaka yang memang bukan buat perang, memang dikhususkan untuk tayuan. Sisi doanya yang diutamakan, sisi esoterinya. Kalau kita lihat tangguh, tadi sudah saya jelaskan, ini tangguhnya Tuban Mojopahit, kondisinya masih terawat, urusi ada tapi tidak parah, pamornya luar biasa, termasuk sangat cukup langka pamor udan mas berada di dapur Semar. Kebanyakan kul buntet ataupun keleng ataupun full pamor meteorit. Jadi ini pusaka yang sangat cocok untuk para pemimpin. Salah satu pusaka, bukan hanya dapur naga ataupun singa, tetapi dapur pusaka yang untuk khusus meredam hawa negatif, menstabilkan spiritual, ya, sangat istimewa. Ya, mungkin itu yang bisa kami review pada kali ini, cukup 2 pusaka. Jangan lupa hadiri, dukung penuh acara event perkerisan nasional di Cirebon. Di letaknya bertempat di Keraton Kasepuhan Cirebon, mulai hari Jumat tanggal 1 sampai 3 Maret 2024. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga jaya selalu pusaka sebagai warisan leluhur Indonesia. Jaya, banyak yang merawat, banyak yang pecinta-pecinta baru mau menguri-nguri, mau mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam pusaka dan menerapkan dalam kehidupan. Jadi dari budaya ini, budaya warisan leluhur Indonesia ini sudah sangat luar biasa, tingginya nilai-nilai yang cukup untuk memperbaiki, memajukan dan memberikan kejayaan untuk Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Rahayu, rahayu, salam budaya.